Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fainas dakal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azanallahu wa iyyakum ajmain, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bisa kembali berjumpa dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, para sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah, pelajaran ke-97, yaitu berkaitan tentang hal-hal yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal. Jadi orang yang telah meninggal itu ada amalan-amalan yang bisa dimanfaatkan dari orang yang masih hidup. Ada amalan-amalan di mana orang yang telah meninggal dapat mengambil manfaat dari orang yang hidup. Apa saja itu? Di antaranya nanti kita akan sebutkan 5 hal yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal. Adapun yang pertama yaitu doa. Itu doa seorang yang muslim yang meninggal dunia. Doa orang yang muslim yang telah meninggal dunia, maka doa orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dan dia muslim, maka itu akan sampai kepadanya jika terpenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Syarat-syarat dikabulkannya doa ini pernah kita bahas pada pelajaran-pelajaran yang lalu ya. Tinggal di murojaah dibuka kembali pelajaran sebelumnya tentang syarat-syarat diterimanya dikabulkannya doa. Jadi misalnya ada seorang yang meninggal, seorang muslim, kemudian orang lain mendoakannya di mana saja. Tidak harus ke kuburan ya. Tidak harus ngumpulin orang banyak untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, tidak. Kapan saja, di mana saja. Apalagi orang tua yang telah meninggal, anaknya hendaknya mendoakannya. Jadikan setiap sholat yang kita lakukan, selipkan satu doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Maka itu akan sampai jika syarat-syarat terpenuhi, terkabulkannya doa dipenuhi ya. Dalilnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wallazina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, maksudnya dari sesudah Muhajirin dan Ansor, yaquluna, mereka mengatakan, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, allazina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan, yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Wala taj'al fi qulubina ghilla, dan jangan jadikan kedengkian di dalam hati kami, lillazina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim,
Ya Allah, ya Rabb kami, sungguh Engkau Maha Rauf, Maha Penyantun, dan Rahim, Maha Penyayang. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang datang sesudah Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa agar diampuni dosa-dosa mereka dan dosa-dosa orang-orang yang datang yang telah mendahului mereka dalam keimanan. Mendahului mereka dalam keimanan berarti mereka sudah wafat. Ini mereka berdoa agar diampuni dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului mereka. Ini menunjukkan bahwasanya doa orang yang masih hidup kepada orang yang telah wafat ini akan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal jika terpenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Begitu juga dalam masalah ini, hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pembahasan ziarah kubur yang pernah kita bahas. Nabi SAW berdoa dan Nabi SAW memerintahkan untuk mendoakan mereka. Begitu juga hadis-hadis yang menyebutkan tentang doa saudara kita tanpa sepengetahuan mereka itu akan dikabulkan, sebagaimana pernah kita bahas doa bi zahril ghaib. Doa bi zahril ghaib. Kata Nabi SAW dalam hadis dari Imam Muslim, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaib mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya li akhihi bi zahril ghaib, ketika saudaranya tidak mengetahui, didoakan oleh saudaranya yang lain, maka kata Nabi SAW mustajabatun, doa tersebut akan dikabulkan. Inda ra'si malakun muwakkal, maka di atas kepalanya ada malaikat yang mewakili. Kullama da'a li akhihi bi khairin, ketika setiap kali dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, qalal malaku, maka malaikat itu mengatakan amin walaka bimislim, ya Allah kabulkanlah doa orang ini dan berikan dia yang semisal. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Ahmad dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Begitu juga disyariatkan ketika sholat jenazah, kita mendoakan mayit. Orang yang mensolatkan, orang masih hidup, mendoakan jenazah yang sudah meninggal. Kita memohon ampunan bagi jenazah tersebut, sebagaimana sudah kita sebutkan ya. Jadi doa orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal, selama mereka muslim, selama mereka ada iman, maka ini akan sampai jika syarat-syarat dikabulkan doa terpenuhi. Kemudian yang kedua, yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal, yaitu menunaikan puasa nazar. Jika misalnya orang yang sudah meninggal tersebut memiliki nazar puasa, maka yang menunaikan puasa nazar orang yang sudah meninggal adalah walinya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia memiliki hutang puasa, maka hendaknya walinya yang berpuasa baginya. Ya, jadi pembahasan tentang masalah puasa nazar atau puasa yang lain. Kalau dia punya hutang, maka yang membayarkan hutang puasanya siapa? Walinya. Walinya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa yang meninggal dunia, dia punya hutang puasa belum ditunaikan, maka walinya yang mau membayarkan hutang puasa tersebut. Ini hadis pertama. Kemudian hadis kedua dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya dikisahkan dalam hadis tersebut ada seorang wanita yang naik kapal ini ya, laut. Kemudian dia bernazar apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari ombak yang besar di lautan, maka dia akan berpuasa selama sebulan. Berarti ini puasa apa? Puasa nazar ya, puasa nazar. Kemudian di dalam hadis itu disebutkan Allah menyelamatkan dia. Namun wanita itu tidak menunaikan nazarnya langsung sampai meninggal dunia.
Setelah itu ada kerabatnya, saudara perempuan atau anak perempuannya mendatangi Nabi SAW, kemudian menceritakan hal tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bagaimana menurut kalian kalau dia punya hutang? Apakah kalian akan melunasi hutangnya? Maksudnya hutang dengan manusia ya. Kalau ibu kalian atau saudari kalian yang meninggal tersebut punya hutang, pinjam uang, apakah kalian akan melunasinya? Mereka mengatakan iya. Kalau begitu, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Nabi SAW mengatakan, fadainullahi ahakku an yukdo faqdi an ummika atau an ummiki. Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Maka tunaikanlah puasa nazar ibumu atau saudarimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dan yang lainnya, dan sanad hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah meninggal dan dia memiliki nazar puasa nazar, maka walinya boleh menunaikannya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang pertama tadi puasa secara umum. Hadis yang kedua ini puasa nazar. Yang ketiga hadis Abdullah bin Abbas juga. Bahwasanya di dalam hadis tersebut dijelaskan Sa'ad bin Ubadah pernah datang kepada Nabi SAW bertanya. Kemudian mengatakan, dalam hadis tersebut disebutkan, ibuku telah meninggal sedangkan ia memiliki hutang puasa nazar. Nah, disini dijelaskan puasa nazar. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan kepada Sa'ad bin Ubadah, tunaikanlah untuk ibumu. Artinya apa? Artinya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dibayar. Artinya orang tua atau orang yang sudah meninggal ketika dia memiliki nazar puasa contohnya, maka puasanya yang mau menunaikannya adalah walinya. Hadis-hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya hutang puasa nazar itu ditunaikan oleh wali dari orang yang meninggal. Hanya saja pada hadis yang pertama tadi itu mutlak, bukan hanya puasa nazar saja. Begitu juga puasa wajib yang dia memiliki hutang untuk ditunaikan. Contoh misalnya puasa qada. Misalnya bulan Ramadan tahun lalu dia punya hutang, misalnya dia haid atau sakit, maka dia wajib membayar qada tersebut. Tapi ternyata sebelum membayarkan qadarullah meninggal dunia, maka ahli warisnya atau walinya wajib membayarkan hutang puasa saudaranya yang telah meninggal tersebut atau orang tuanya yang telah meninggal tersebut. Ini yang dikemukakan oleh dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hazm dan juga yang lainnya. Sedangkan mazhab Imam Hambali cenderungnya bahwasanya pendapat yang mengatakan hanya puasa nazar saja yang wajib dibayarkan, ditunaikan oleh walinya. Wallahu a'lam bishawab. Ketiga yang dibolehkan bagi mayat atau bermanfaat untuk mayat adalah menunaikan hutang. Dibolehkan bagi siapa saja untuk menunaikan hutang orang yang sudah meninggal, baik itu wali ataupun yang lainnya. Kalau walinya sudah jelas bahwasanya walinya wajib untuk membayarkan hutang orang yang sudah meninggal, misalnya anaknya kah atau walinya atau ahli warisnya. Adapun orang lain yang bukan wali, bukan saudara, boleh membayarkan hutangnya adalah hadis Abu Qatadah. Ketika ada seorang sahabat meninggal, kemudian Nabi SAW mengatakan, hal alaihi dain, apakah orang ini memiliki hutang? Kemudian para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar atau 2 dirham ya. 2 dinar. Kemudian Nabi SAW katakan apa? Sallu ala sahibikum, kalian saja yang salati. Nabi SAW tidak mau mensalati jenazah yang punya hutang.
Kemudian Abu Qatadah mengatakan, wahai Rasulullah, hutang orang ini aku yang tanggung. Abu Qatadah bukan saudaranya, bukan walinya, tapi beliau radhiyallahu ta'ala anhu menjamin hutang mayat tersebut. Kemudian Nabi SAW pun mensolatkan jenazah tersebut dan dikuburkan. Selang beberapa hari Nabi SAW bertemu dengan Abu Qatadah. Nabi bertanya, wahai Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar itu? Apakah kamu sudah bayar? Kata Abu Qatadah, sudah wahai Rasulullah, aku sudah bayar 2 dinar tersebut, hutang tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-an baridat jasaduhu. Sekarang baru dingin jasadnya. Artinya dalam hadis ini syahidnya, selain wali, orang lain pun boleh membayarkan hutang mayit. Boleh membayarkan atau menunaikan hutang si mayit. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, hal yang bisa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal adalah amal soleh. Amal soleh. Amal soleh yang dilakukan anak ini akan bermanfaat untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Maka orang tuanya akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang dilakukan oleh anaknya. Masya Allah. Kenapa demikian? Masya Allah. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kalau misalnya anaknya melakukan amal soleh, orang tuanya otomatis dapat yang semisal. Makanya memiliki anak yang soleh ini merupakan aset berharga bagi kita di akhirat. Aset berharga bagi kita di akhirat. Kalau misalnya ada pertanyaan, Ustadz, kalau anaknya melakukan dosa gimana? Apakah juga sampai kepada orang tuanya? Jawabannya tidak. Hanya amal soleh saja yang sampai, yang akan dinikmati juga oleh orang yang sudah meninggal. Anak yang melakukan amal soleh, maka orang tuanya akan mendapatkan yang semisal. Kenapa demikian? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Masing-masing individu tidak menanggung dosa individu yang lain. Jadi kalau misalnya anaknya melakukan dosa, orang tuanya tidak akan mendapatkan dosa lagi, dosa anaknya. Kenapa? Karena ini rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan masing-masing individu menanggung dosanya masing-masing. Adapun pahala amal soleh seorang anak, amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak akan sampai kepada orang tuanya dan orang tuanya akan mendapatkan yang semisal. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena anak adalah hasil usaha orang tua. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah makanan hasil jerih payahnya, dan anak merupakan hasil jerih payah usaha orang tua. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai serta Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Imam Tirmizi. Berarti anak adalah hasil usaha orang tua. Iya. Ketika anak itu anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, dan orang tuanya sudah meninggal, amal soleh yang dilakukan oleh anak sampai kepada orang tua. Ini bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Makanya kita berlomba-lomba untuk mencetak anak-anak yang soleh, agar kita menikmati hasilnya nanti di akhirat. Kalau mereka beramal soleh, mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pahalanya akan mengalir kepada orang tua. Berbeda dengan dosa tidak akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Adapun pahala wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Artinya kalau dosa hanya ditanggung oleh individu masing-masing, kalau pahala bisa mengalir ke orang tua. Maka hendaknya diperhatikan, wahai anak-anak, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman, agar hendaknya kita melakukan amal soleh agar bermanfaat kepada kedua orang tua kita di akhirat. Begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW sangat banyak disebutkan yang menunjukkan bahwasanya amal soleh orang yang masih hidup akan bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia, terutama anak. Di antara ada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seorang yang mengatakan,
ibuku meninggal mendadak dan beliau tidak berwasiat. Aku mengira seandainya ibuku sempat bicara misalnya, niscaya dia akan bersedekah. Ada orang cerita ibunya meninggal mendadak. Kalau tidak meninggal mendadak pun, dia berhusnuzon ibunya akan bersedekah. Maka dia bertanya, apakah kalau aku bersedekah untuk ibuku, maka akan memperoleh pahalanya? Apakah ibuku akan mendapatkan pahalanya? Kemudian beliau menjawab, iya, bersedekahlah untuk ibumu. Artinya kalau kita bersedekah atas nama ibu kita, nih, orang tua kita, atas nama kakek kita, yang muslim ya, yang muslim. Kalau yang tidak muslim maka tidak akan sampai. Kenapa? Karena pintu untuk diterimanya amal adalah Islam. Seorang harus masuk Islam dulu, mengucapkan syahadatain. Kalau dia tidak mengucapkan syahadatain, berarti belum masuk ke dalam pintu tersebut. Bagaimana dia akan masuk surga? Dia nggak punya pintunya. Dan kuncinya adalah la ilaha illallah. Dan gigi-gigi kuncinya adalah syarat-syarat la ilaha illallah yang harus dia penuhi. Nah, orang yang belum masuk Islam, artinya dia belum memiliki pintunya. Ustaz, kalau orang-orang kafir melakukan amal soleh, apakah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabannya tidak diterima kalau dia mati dalam keadaan kafir. Kalau dia melakukan amal-amal soleh, maka hanya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia saja. Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dia di dunia saja. Makanya kita jangan iri kalau misalnya banyak orang kafir kaya raya, karena surga mereka di dunia saja. Adapun di akhirat, amalan-amalan mereka akan Allah jadikan seperti apa? Haba'an mansuro, seperti debu-debu yang berterbangan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi kalau misalnya kita sedekah atas nama orang tua kita, sampai insyaallah taala. Kalaupun tidak kita sedekahkan atas nama orang tua kita, kita sendiri yang bersedekah, insyaallah sampai. Sebagaimana tadi Nabi SAW mengatakan, inna waladahu min kasbihi, bahwasanya anak itu hasil usaha orang tua. Dan hadis-hadis yang semisal ini sangat banyak ya, sangat banyak. Begitu juga ada kisah dari Abdullah bin Amr, bahwasanya ada Al-As bin Wa'il As-Sahmi pernah berwasiat untuk memerdekakan 100 budak atas namanya. Qadarullah, beliau meninggal. Setelah itu putranya Hisham memerdekakan 50 budak. Kemudian putranya yang lain memerdekakan 50 budak lagi. Jadi total 100. Harusnya kita bertanya dulu kepada Nabi SAW, apakah boleh hal ini? Maka Nabi SAW mengatakan, "Falau kana aqarra bit tauhid fasumta wa saddaqta anhu nafa'ahu dzalika." Seandainya ia telah mengakui keesaan Allah, andainya yang meninggal tadi adalah orang yang mentauhidkan Allah. Jadi syaratnya apa? Muslim. Syaratnya Muslim, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berpuasa, bersedekah atas nama yang sudah meninggal tersebut, maka itu akan bermanfaat baginya. Artinya sampai pahalanya. Diriwayatkan Imam Abu Daud dan juga Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan, Ini yang keempat yang bisa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Kemudian yang kelima, setiap yang ditinggalkan oleh mayit berupa amal soleh, sedekah jariyah, maka ini akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Dengan syarat apa tadi? Yang meninggal muslim ya. Yang orang kafir tidak akan sampai. Hadis-hadis ini dalam masalah ini sangat banyak. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna nahnu nuhyil mauta, dalam surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta, sungguhnya kami yang menghidupkan orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat apa-apa yang telah mereka kerjakan dan apa yang mereka tinggalkan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Kami kumpulkan segala sesuatu itu dalam kitab yang jelas. Artinya tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Orang yang sudah mati, dia melakukan amal soleh, maka bermanfaat untuk dia. Jika muslim,
Jika kafir maka tidak bermanfaat. Adapun hadis dari Nabi SAW sangat banyak yang sebagaimana sudah pernah kita bahas dan juga kita sudah hafal hadis ini. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin." Jika seorang manusia wafat maka terputus amalnya kecuali 3. Illa min shadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. 3 hal yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Kata Nabi SAW, jika manusia meninggal dunia, wafat, maka terputus amalnya kecuali 3 ini. Sedekah jariyah yang pernah dia lakukan dulu, maka ini akan sampai, akan terus mengalir. Atau ilmu yang bermanfaat baginya, dia punya ilmu diajarkan ke orang. Dia bisa baca Quran, mengajarkan orang, sampai orang itu bisa. Dan dia senantiasa membaca Al-Quran, dan pahalanya selama dia membaca Al-Quran akan mengalir kepada orang yang mengajarkan. Maka jangan disepelekan mengajar Iqra, mengajar Al-Quran bagi orang lain. Ini pahala jariyah nih. Pahala jariyah. Dia nggak bisa baca Quran, dia ajarin sampai bisa. Itu pahalanya mengalir. Atau anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Ini anak soleh sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Ini adalah investasi akhirat kita. Begitu juga hadis yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, dan juga diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabili banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi." Sungguhnya kata Nabi SAW, mimma yalhaqu, yang bisa menyusul, yang bisa menyertai seorang mukmin setelah kematiannya, ba'da mautihi, adalah yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Tadi sudah dibahas. Yang memiliki ilmu sedikit diajarkan, disedekahkan kepada teman-temannya, sahabatnya, orang lain, sehingga orang lain bisa seperti yang dia bisa. Ini bermanfaat sampai kita meninggal. Wa waladan salihan tarakahu, atau anak soleh yang dia tinggalkan. Tadi sudah kita bahas. Au wa mushafan warasahu, atau mushaf yang dia wariskan. Mushaf, kita bagi-bagi mushaf, kita hanya donasi mushaf saja. Mushaf paling 50.000, kita misalnya sebarkan mushaf untuk para penghafal Quran. Selama penghafal Quran itu baca mushaf yang kita berikan, dia hafal dari mushaf tersebut, itu pahalanya ngalir kepada kita, subhanallah ya. Au masjidan banahu, yang keempat, atau masjid yang dia bangun, atau rumah ibni sabil, untuk ibnu sabil yang dibangun, atau nahron ajrahu, atau sungai yang dia alirkan untuk diambil manfaatnya untuk orang lain, untuk orang banyak. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayati, atau sedekah yang dia keluarkan dan dari hartanya ketika ia masih sehat atau masih hidup. Ini bermanfaat untuk orang yang telah meninggal. Ini 5 hal yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Adapun Syekh bin Baz menyebutkan bahwasanya sedekah, doa, kemudian permohonan ampun, haji atau umroh, pelunasan hutang, itu dapat sampai kepada orang yang telah meninggal. Dan Syekh bin Baz lebih mengedepankan pahala-pahala perbuatan yang sampai kepada jenazah hanya yang disebutkan oleh nas. Jika ada dalilnya, jika ada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang menjelaskannya. Adapun ibadah-ibadah yang sifatnya tidak disebutkan di dalam dalil, maka ini perlu dikoreksi. Kenapa? Karena ibadah itu sifatnya tauqifiyah, tunggu dalil, harus berdasarkan dalil. Dan tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan petunjuk syariat. Oleh karena itu pendapat yang rajih, pendapat yang
lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Membaca Al-Quran dan sholat atas nama orang yang telah meninggal itu tidak boleh dilakukan. Karena tadi ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Misalnya dia baca Quran untuk orang yang meninggal. Orang yang meninggal dibacain Yasin misalnya. Dibacain Al-Quran. Karena Al-Quran itu untuk orang yang masih hidup. Liyunzira man kana hayyan. Untuk memberikan peringatan orang yang masih hidup. Bukan untuk orang yang sudah mati. Ustadz yang membaca Al-Quran karena anaknya. Iya, tapi tidak pada momen-momen itu. Kenapa dia mengkhususkan ketika orang meninggal baru dibacakan Al-Quran? Bukan mengkhususkan momen-momennya. Secara umum, seorang anak baca Al-Quran, pahalanya sampai kepada orang tua. Iya tidak? Jawabannya iya. Tapi dia mengkhususkan momen itu ketika meninggal dibacakan Yasin atau apalah surat-surat dari Al-Quran. Ini yang jadi pertanyaan. Ini yang jadi permasalahan. Secara umum, seorang anak baca Quran, keluarganya, saudara yang baca Al-Quran akan sampai kepada orang-orang yang dia mewakilinya sebagai walinya, sebagai ahli warisnya. Terutama anak. Anak baca Al-Quran, pahalanya akan sampai juga kepada orang tua. Anak yang diutamakan, bukan orang lain kita nyuruh, bacain Yasin. Apalagi manggil ngundang-ngundang manusia, orang ke rumah untuk membacakan Al-Quran atau tahlil kepada orang yang sudah meninggal. Menjadikan momen-momen tertentu mengkhususkan ini butuh dalil. Dan Nabi SAW tidak pernah melakukan hal tersebut. Ini ibadah, dan ibadah sifatnya tauqifiyah harus berdasarkan dalil. Oleh karena itu membaca Al-Quran atau sholat atas nama orang yang meninggal ini butuh dalil, dan tidak ada dalil yang menjelaskan hal itu. Oleh karena itu ini pendapat yang rajih, yang utama, bahwasanya ibadah itu sifatnya tauqifiyah, hanya terbatas apa yang telah Allah syariatkan, seperti kita mendoakan orang yang meninggal. Umum kapan saja, tidak perlu mengkhususkan manggil orang. Kita sendiri yang doa langsung. Allah Maha mendengar. Allah Maha mengabulkan doa. Harus yakin. Gak perlu kita ngundang-ngundang orang untuk mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal. Gak perlu. Yang lebih utama yang mendoakan siapa? Anak. Anak yang soleh. Mendoakan orang tuanya. Ini yang diutamakan. Ini yang dianjurkan. Ini yang diperintahkan. Ini yang dianjurkan. Anak soleh. Anaknya berdoa langsung. Gak perlu ngundang-ngundang. Kenapa dia ngundang-ngundang? Kenapa emang dia gak bisa berdoa sendiri? Takut. Karena dia gak pernah melakukan amal soleh. Banyak dosa. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha penerima taubat. Haji, badal haji boleh. Syaratnya dia harus haji dulu. Badal umroh. Untuk mengumrohkan orang yang sudah wafat. Orang tua yang sudah wafat. Boleh. Tapi syaratnya yang membadalkan harus sudah umroh dulu. Begitu juga sedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Sampai insya Allah. Puasa tadi sudah disebutkan. Puasa nazar atau puasa wajib qada. Dia punya hutang. Belum sempat dibayar. Maka walinya yang membayarkannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. 5 hal yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk beramal soleh, untuk menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua kita, baik mereka masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengumpulkan kita bersama keluarga kita di surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Yang benar datangnya dari Allah saja. Yang salah itu murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesalahan-kesalahan kita. Kita tutup. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.